Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Saya ikut sharing aja. Saya biasanya penonton aja, tapi apa salahnya kita ikut berdiskusi secara ilmiah ataupun secara apapun lah, secara hukum atau secara apapun, ikut menyumbangkan pikiran untuk negeri ini. Santri Indonesia dari Deso ya, saya orang Lamongan, Deso. Begini teman-teman, banyak yang mempersoalkan mengenai budaya yang banyak terjadi di daerah saya atau di desa saya atau di kampung saya. Yaitu namanya tahlilan. 7 hari, 40 hari, 100 hari setelah orang meninggal. Kemudian nggak hanya itu saja, budaya itu sebenarnya malam Jumat itu kita melaksanakan itu di masjid-masjid atau pengen punya acara apa itu bisa dilaksanakan di rumah. Kirim doa namanya, tidak harus hitungan hari kok. Tidak harus hitungan hari. Nah, untuk hukumnya sudah dibahas tuntas oleh para kiai, para ustadz-ustadz sudah dibahas lah. Ada yang pro kontra. Nah, ternyata banyak yang pro daripada yang kontra. Yang kontra hanya beberapa gelintir orang kan. Kita di Islam Nusantara kita ini. Jangan khawatir lah teman-teman, bagi yang kontra jangan khawatir karena alam itu akan mengalahkan. Alam itu punya kekuatan. Kalau memang budaya seperti itu tidak baik, orang-orang itu keberatan, suatu itu pasti akan hilang gitu, akan ditinggalkan orang. Nah, pertanyaannya udah ratusan tahun budaya tahlilan itu ada di Nusantara sampai bertahan, itu berarti kan memang orang-orang sepakat gitu loh, dan itu tidak memberatkan. Kemudian ada bilang teman hukum ya jelas ya, hukum. Jadi ada yang sampai menyampaikan seperti Gus Bak itu, oh kalau Gus Bak itu yang itu ya, apa wiritan setelah setelah jamaah itu ya, katanya Gus Bak setelah salam daripada HP-nan, daripada ke kamar mandi ke mana kan mending masih duduk kemudian membaca membaca beberapa zikir itu. Yang dipersoalkan biasanya bukan bacaan zikirnya teman-teman, dipersoalkan adalah kenapa harus dipimpin, kenapa harus bareng-bareng gitu. Iya, apa salahnya gitu, bareng-bareng gitu. Maaf, itu kita bahas ke tahlil lagi. Misalkan ada orang meninggal, kemudian datang, cuma datang saja membawa beras, membawa makanan, itu budaya kita ya. Nah, apa salahnya juga ketika malamnya kita bareng-bareng berdoa, mendoakan pakai tahlilan itu. Urusan 7 hari itu berapa ya nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa kok. Kamu mau 40 hari, mau mau berapapun, atau 3 hari saja nggak apa-apa. Sehari saja juga nggak apa-apa. Tidak ada yang melarang itu. Tapi kan kebiasaannya itu adalah 7 hari. Begitu ya teman-teman. Jadi apabila ada yang bilang itu memberatkan, kasihan itu yang tuan rumahnya udah kena kesusahan kemudian harus menjamu orang sebanyak itu. Perhatikan teman-teman. Di daerah saya, di tempat saya, jika tahu bahwa memang keluarganya itu tidak mampu, keluarganya tidak mampu, rumahnya jelek, tetangganya paham, nggak akan nuntut banyak-banyak gitu. Datang dikasih air minum saja nggak apa-apa. Saya kira gini loh, yang jadi masalah itu biasanya orang kan, oh kalau nggak ada orang datang ya, satu RT datang kemudian tahlilan, kemudian nanti kalau disuguhi itu kan memberatkan keluarga, itu nggak disuguhi itu nggak apa-apa. Yang jadi persoalan itu gini loh ya, ya namanya masyarakat ya, dia itu mampu hidupnya foya-foya, makannya enak, bajunya, kendaraannya bagus. Nah, kemudian suguhan itu cuma air minum aja, ya jelas jadi masalah. Oh, tetangga gitu loh. Itu nggak imbang gitu loh. Jadi kelihatannya menengah ke atas kemampuannya. Kemudian ketika ada apa ada tahlilan misalkan ya, temannya, tetangganya ke situ mendoakan, berdoa bersama-sama sebenarnya. Itu bukan hanya mendoakan yang meninggal aja loh. Itu juga mendoakan kakek neneknya, ayah, ibunya, orang yang datang itu juga. Jangan salah paham. Jadi di acara tahlilan itu selain khususon ila ruhi siapa yang meninggal itu juga mendoakan wali walidina itu kan. Jadi itu mendoakan kakek nenek siapapun, umat muslim sedunia juga didoakan, yang meninggal, yang hidup maupun yang mati itu didoakan semua di belahan bumi manapun itu. Jadi jangan lupa itu berdoa bersama sebenarnya, tetapi ada request khusus bagi yang meninggal tadi. Tapi kan yang datang pun juga ikut kena doanya itu, efek doa itu sama keluarga saya. Katakanlah ada tetangga meninggal, saya datang ke situ, otomatis kakek nenek saya juga kena apa, dapat doa dari itu bersama-sama itu. Nah, kembali lagi kepada suguhan yang katanya memberatkan itu, saya kira enggak lah. Silakan aja datang ke tempat saya, nanti kita buat penelitian aja apakah iya ada satu dua. Tapi jangan khawatir bahwa biasanya kalau apa ya, kalau kelihatan itu berat itu biasanya tetangga, keluarga itu nyumbang gitu.
ngasih bantuan dan tak kasih tahu kalau memang betul-betul tidak mampu dan langkah satu lah kalau memang benar di sini silakan datang ke sini. Kalau nggak percaya ya silakan komen, nanti kita diskusi. Kalau nggak percaya kita langsung real aja di lapangan, kita survei aja, kita tanya kepada para pelaku yang biasa melaksanakan acara tahlilan 7 apakah itu memberatkan. Itu banyak yang menyampaikan sudah nggak mempersoalkan dasar hukumnya itu, tapi ini adalah karena itu memberatkan 7 hari itu ya. Enggak, saya kira enggak. Gini loh, langkah yang pertama, jika ada rumahnya gedek, maaf gedek itu bambu ya, jelek, yakin akan banyak yang nyumbang gitu, ngasih air, ngasih buah. Teman keluarga dulu ya saya datang, kemudian tetangga, untuk acara nanti malam, untuk apa suguhan itu. Misalkan terpaksa, ada kan terjadi betul-betul, tapi belum pernah terjadi, tidak mampu, orangnya susah, kemudian tidak ada yang nyumbang misalkan, tapi nggak pernah terjadi di daerah saya, mesti ada yang nyumbang, ada yang kasih bantuan. Dalilnya Nabi jelas kan, ketika ada orang kesusahan berilah makanan, iya kasih makanan. Itu untuk yang keluarga, itu juga artinya kan untuk apa ya, beras itu kan atau buah atau air itu kan untuk yang keluarga yang meninggal, biar untuk kesehariannya. Berhubung banyak tamu yang tahlilan itu akhirnya juga disampaikan ke tamunya juga. Ya ada berkatnya, tergantung kemampuan. Wes lah, silakan bagi yang masih mengatakan itu berat, kalau saya tidak, kita sharing saja bahwa begini. Kembali lagi ya, Anda kan betul-betul tidak mampu, orang itu susah, tetangga datang dikasih air minum saja nggak apa-apa, nggak akan ada orang apa ya bahasa orang Lamongan itu ngerasani, nggak akan ada yang ngerasani. Itu memang nggak mampu gitu, nyadari itu loh tetangga yang datang, atau nggak dikasih apapun lah, kita tahlilan, kita mendoakan bersama, kemudian nggak dikasih apapun, pasti kita nyadari dan tak kasih tahu belum pernah terjadi itu. Karena pasti tangga, teman, kanan kiri akan membawa sesuatu yang untuk suguhan itu. Ya memang ada beberapa daerah saya juga pernah gitu, supaya nggak memberatkan itu datang, tetap disuguhi, tapi sampai suguhannya nggak dimakan. Jadi disuguhi apa, ada buah, ada air gitu. Tapi tiba-tiba jamaah itu langsung kabur semua. Saya kaget, loh, kok nggak dimakan, ini kabur. Nah, itu malah jadi kontroversi kan. Nanti malah mengecewakan sama tuan rumah. Saya paham yang tetangga yang kabur tadi itu biar nggak memberatkan, biar besok lagi nggak menyiapkan suguhan. Jadi tahlil bersama, setelah tahlil doa selesai, kemudian ada suguhannya, dan itu di daerah Gresik. Nah, daerah Gresik ada, orang Gresik pasti tahu, ada daerah itu loh, pokoknya sekitar Duduk itu, saya pernah tahu Duduk ke utara itu. Saya pernah tahu itu desa apa, lupa saya. Pokoknya silakan orang daerah sana. Itu kalau di Lamongan Utara, di Paciran saya ini kan tetap dimakan, tapi itu nggak sampai habis, makan sekedarnya terus rokok gitu kadang. Itu daerah itu saya asik gitu, jadi apa ya, setelah doa tetap tuan rumah itu menghormati, ngasih air sama makan, tapi tiba-tiba orang langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kabur semua buyar. Saya yang mau ngambil itu kaget, wah asik juga ya. Jadi lain itu loh, jadi berkembang, karena memang itu memberatkan. Jadi tangga itu sepaham. Nah mungkin juga orang yang kena musibah itu orang susah mungkin. Nah itu asik kan berarti. Jadi tetangga itu sampai nggak tega makan suguhan itu, nggak tega dengan alasan mungkin biar besok lagi dia nggak nyiapkan makanan itu dan tidak memberatkan. Loh apanya budaya kawan-kawan. Pokoknya kalau budaya ya alam ya, ilmu apa itu namanya. Kalau sesuatu budaya yang memberatkan pasti akan ditinggalkan. Nah hari ini sampai masih berbudaya apa ya, masih membumi, berarti memang itu cocok gitu loh Mas. Itu ya teman-teman, jadi saya ulang lagi, tidak memberatkan bagi kami, tidak memberatkan. Malah rata-rata mereka malah senang kan gitu. Kembali lagi itu ya, bolak-balik masih grogi awal-awal video. Sharing aja. Misalkan tadi disuguhi kemudian tidak dimakan, itu jadi persoalan juga loh ya. Nanti yang tuan rumahnya nanti kecewa, ini udah diiriskan semangka apa kok nggak dimakan, kok kabur semua, itu jadi persoalan juga. Kita nggak menghormati, mereka mau sodako kepada orang-orang yang menghormati keluarganya karena mau datang kan gitu ya. Itu ya teman-teman, jadi artinya itu tidak memberatkan, nanti akan saya sambung ke video chapter selanjutnya biar nggak bosan ya.
Nanti saya kaji tentang ketahlilan. Kalau hukumnya enggak, saya enggak ahlinya, saya hanya santri, jadi sudah dibahas tuntas tentang hukumnya itu, jadi enggak ada masalah. Nah, biasanya jadi persoalan teman-teman tinggal itu memberatkan keluarga. Tidak memberatkan. Kalau itu memberatkan, budaya ini sudah hilang di masyarakat. Dan ini masih seneng gitu loh. Ada keluarga meninggal, kemudian 7 hari, dan itu memang momentum untuk keluarga kumpul gitu. Tetangga kumpul. Coba kalau nggak ada budaya itu, pasti orang hanya meninggal, datang tetangga kanan kiri teman itu kumpul hanya ketika 1 hari saja. Iya, hari kedua ketiga sudah lupa bahwa ada yang kena musibah di situ. Coba lihat 7 hari ngumpul terus orang-orang. Dan itu saya yang pernah mengalami, ayah saya meninggal misalkan. Itu ketika keluarga ngumpul sampai 7 hari itu, tetangga-tetangga ngumpul sampai 7 hari itu sangat menghibur. Karena kita nggak merasa sendirian gitu. Nah, coba kalau acaranya hanya 1 hari. Nah, kalau 7 hari itu ibaratkan kesedihan memang sudah agak pudar kan. Sedih gitu hari pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7 biasanya itu ketika orang-orang sudah nggak datang ke kita 7 hari itu mungkin ya sudah 7 hari kan, ibaratnya orang sedih itu udah berkurang gitu lumayan. Demikian sedikit sharing, semoga bermanfaat.